Even a broken crayon still colors. Sebuah statement yang saya habis dengar dari Coach David Cokro Raharjo secara langsung, karena saya bikin bikin YouTube ini malam-malam tuh gara-gara habis ikutin seminar satu harinya di Maxwell Leadership Indonesia, dan benar-benar dapat banyak banget hal yang bisa sebenarnya saya bagiin. Tapi statement penutupnya ini tuh yang luar biasa ngena ke saya. Jadi saya sedikit cerita dikit konteksnya soal broken crayon ini. Kenapa sih ada cerita soal krayon yang rusak ini gitu? Jadi hari ini saya tuh ikutan seminar full day-nya Maxwell Leadership Indonesia yang ngebahas tentang sometimes you win and sometimes you learn. Bukan lose, tapi belajar. Di hari ini tuh belajar tentang gimana sih caranya kita mengatasi atau kalau berhadapan dengan kegagalan tuh seperti apa gitu. Dan kata penutup tadi, broken crayon still color, itu ngingetin kita bahwa gak perlu kita ngerasa bahwa saya akan baru memulai setelah krayon kita bagus gitu. Atau kalau saya punya krayon yang gak oke, saya gak akan mulai gitu. Saya harus perfect dulu untuk mulai. Tapi yang hari ini saya bisa lakukan dan jalanin semuanya gitu, saya benar-benar memaksakan semua krayon rusak saya untuk mewarnai hari saya ini. Saya karena diundang gratis, saya memaksimalkan undangan gratis ini, karena seminarnya tuh mahal banget gitu. Kalau misalnya saya nggak gratis ini, saya harus bayar 7 juta untuk ikut seminar satu harinya Coach David Cokro Raharjo. Dan karena kebetulan dapat gratis, jadi saya mau memanfaatkan 1000%, bukan 100% lagi gitu. Dan saya juga pengen bagiin apa aja yang tadi saya udah dapetin. Dan mungkin kalian juga ngerasa hal yang sama gitu kayak saya gitu. Aduh, saya cerita tadi sama Coach Diti, saya banyak alasan untuk tidak memulai. Saya banyak alasan untuk nggak masuk dan nggak ikut acara ini hari ini sebenarnya. Tapi yang Coach Diti cuma ingetin adalah excuse will be excuse gitu. Cuma kan kamu mau berubah, mau mengubah hidup kamu apa enggak? Pilihannya di tangan kamu. Dan poin pertama yang tadi diajarin juga adalah untuk belajar dibutuhkan attitude. Dan belajar itu bukanlah sebuah pekerjaan lagi, bukan sebuah action, but an option. Ini saya ngutip kata-katanya Jonathan, salah satu eksekutif partner di Maxwell Leadership Indonesia. Tadi dia buka dengan kata itu, dan ya, untung saya memilih untuk jadi masuk ke event ini. Untung saya memilih networking satu harian. Saya dapat teman banyak banget, dari yang bidang beauty, dari yang orang Medan datang ke Jakarta, dari yang Surabaya datang ke Jakarta tiap bulan, dan banyak lagi, bahkan orang-orang yang udah pensiun pun masih tetap mengembangkan dirinya. Jadi kalau kamu masih muda, kalau kamu masih takut mencoba, jangan sampai semua yang kamu takutin itu malah jadi sebuah penyesalan. Saya ngelihat tadi banyak banget teman-teman di Maxwell Leadership Indonesia yang
udah hebat di bidang mereka, tapi masih tetap mau belajar. Dan itu juga mungkin sebuah tamparan ke diri saya sendiri dalam bikin konten dan semuanya, bahwa kalau kamu nggak setiap hari kasih yang terbaik, kalau kamu nggak setiap hari muncul untuk bikin konten, kalau kamu setiap hari nggak belajar dan membagikan pelajaran yang kamu berikan, kamu nggak akan bisa berkembang. Saya bersyukur saya udah punya sebuah wadah kasarnya untuk ngobrol apapun yang saya mau ngomongin. Basically nggak ada yang bisa ngejat saya. Dan puji Tuhan ya, saya juga tadi sempat disadarin gitu, Coach Diti kenapa sih berani untuk memulai segala sesuatunya. Dia punya 3 hal gitu yang ini. I have nothing to prove, I have nothing to lose, and I have nothing to hide. Gak ada yang perlu ditutup-tutupin, gak ada yang perlu dibanggain, dan gak ada beban gitu, gak ada hal yang bisa jadi kehilangan buat dia. Dan ya basically itu yang saya juga sadarin gitu, bahwa ya bikin YouTube aja, ada yang nonton bagus, nggak ada ya udah. Dengan kamu nonton, dengan kamu bikin video YouTube, kamu melatih diri kamu. Walaupun gak ada yang nonton pun juga ya udah, kamu juga gak ada ruginya. Kamu bisa tetap belajar apa yang udah kamu pelajarin. Kamu bisa revisit lagi apa aja yang tadi kamu pelajarin. Karena nyatet doang ya, kan kita belajar ya, ada hukum untuk belajar. Dan yang terbaik adalah caranya adalah dengan mengajari orang lain apa yang kita pelajari. Dan gak semua orang punya waktu yang sama dan posisi yang sama dengan saya gitu. Karena kalian juga lihat sendiri, seperti biasa di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ini kosong tempatnya. Jadi saya punya waktu sendiri di mana saya pengen bagiin, tapi ya nggak ada temen yang bisa diajak ngobrol juga gitu. Makanya memang video-video di YouTube saya tuh munculnya gara-gara itu gitu. Dan kalau kalian nggak sempat untuk datang ke acara ini, atau kalian pengen tapi buat bayar 7 juta juga berat gitu, let me tell you something, that kadang kita cuma perlu bertanya. Salah satu ayat Alkitab yang buat saya tuh selalu menohok buat saya, dan kadang saya tagih juga sama Tuhan gitu. Mintalah maka kau akan mendapatkan, carilah maka kau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu hari ini saya hidupin, karena saya bisa dapat video bareng sama Coach Diti. Semua karena saya minta. Semua karena saya cerita, dan semua karena saya coba ketuk pintunya Coach Diti. Coach, I have this problem. How can I help you? Help me gitu kasarnya. Dia punya kepentingan, saya punya kepentingan. How can I join the MLCT group gitu kasarnya. Dan he helped me. Itu yang saya rasa saya juga harus bagiin gitu ke teman-teman yang mungkin sempat lihat YouTube saya, sempat subscribe. Dan saya percaya bahwa gak ada satupun kehidupan kita yang namanya kebetulan. Kalau kalian nonton video ini, kalian ada kesempatan untuk ngembangin diri kalian, dan Tuhan mau, dan Tuhan tahu bahwa transformasi atau perubahan dari hidup kalian akan dimulai hari ini. Jadi buat kamu yang rasa I need your help, saya butuh ditolongin dong kok,
DM, tulis komen di bawah. Dengan kalian tulis komen, saya bisa ngobrol sama kalian. Saya pengen bisa bantu kalian sebanyak mungkin. Karena dengan saya bantu banyak orang, eventually banyak orang juga yang akan bisa bantu saya. Karena kan ya balik lagi ya, hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita pelit ilmu, ya kita gak akan dapat ilmu. Dan tadi semua orang yang saya ketemuin tuh gak ada satupun yang pelit ilmu. Mereka yang udah levelnya lebih tinggi daripada saya, pengalamannya udah lebih hebat, mereka aja gak pelit ilmu. Masa saya gak mau mencurahkan ilmu-ilmu saya untuk ditonton sama orang-orang yang Tuhan izinkan nontonin video ini? Karena ya kalau ngomongin video YouTube saya, kata-kata yang nonton tuh 0. Bahkan diri saya juga kadang belum sempat nonton ulang lagi apa yang udah saya ngomongin. Saya jadiin ini juga sebagai sebuah catatan harian sebenarnya buat diri saya sendiri untuk oke, tanggal segini itu sebenarnya aku lagi belajar apa sih? Saya lagi belajar apa sih? Oke, dari seminar ini apa sih yang benar-benar bisa dapat gitu. Dan yang terpenting yaitu kadang ya kesuksesan itu hanya sejauh kata mulai. Gak peduli seberapa rusaknya kamu, gak peduli seberapa hancurnya hidup kamu, you have a story to tell. Dan salah satu poin yang dibahas hari ini adalah semua kesulitan kita, adversity creates your story. Semua kesulitan kita, itulah yang membentuk cerita kita. Dan cerita kita ini yang bikin kita unik. Karena gak mungkin ada orang yang sama, punya perspektif yang sama, di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama. Makanya saya mengabadikan diri saya dalam konteks YouTube ini. Tujuannya adalah untuk saya bisa ngeliat dan untuk bisa jadi pelajaran untuk anak saya nantinya. Di umur 30 nantinya, apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau bagikan, itu semua udah tertuang di sini. Karena kalau anak saya umur 30, otomatis saya nanti umurnya 60. Dan pandangan saya pasti udah beda banget. Semua yang saya mulai juga pasti beda banget. Makanya penting banget buat saya punya sebuah rekaman di saat nantinya, oh dulu papa pas umur 30 ngalamin masalah ini, papa pernah bikin loh video tentang ini, coba yuk nonton bareng yuk. Dan dengan saya bisa berada di posisi seperti itu, nanti bisa kasih wisdom tambahan juga ke anak saya. It's a priceless legacy that I let them have eventually. Makanya buat kalian yang masih nunda mungkin bikin YouTube, masih nunda ngelakuin sesuatu yang kalian lagi mau kerjain gitu ya, let me tell you again and again, gak usah nunggu semuanya perfect. Even a broken crayon still colors. Masih tetap bisa kok ngasih mahakarya yang luar biasa. Masih tetap bisa kok kasih gambar yang bagus. Dan konteks kita bagus pun, asal anak kita ngelihat dan anak kita memuji gambar kita, it's a very good drawing kasarnya. Saya jujur suka gambar-gambar juga gitu sama anak saya. Saya suka ambil iPad, suka bikin doodling gitu, gambarnya aneh-aneh,
Tapi saya suka iseng sama anak saya tanya, ini gambar apa? Dan setiap kali anak saya bisa nebak binatangnya itu dengan baik dan benar, itu kayak well, saya gak jelek-jelek banget ternyata gambarnya gitu. Memang saya orang yang kerjanya di bidang desain sebagai product designer, tapi ya memang harus diakuin gitu, gambarnya nggak bagus-bagus banget karena memang kebanyakan kan ngurusin digital ya. Lebih pakai mouse, lebih pakai ini. Kadang tuh tangan kita yang nggak terbiasa gitu. Tapi di situ saya juga diingetin lagi, semua yang kamu nggak bisa lakukan dan semua yang kamu sekarang bisa lakukan, semua itu dimulai dengan hal yang sama. Dimulai dari nggak bisa ngapa-ngapain. Semua itu produk dari habit, produk dari latihan, produk dari kemauan kita untuk berubah. Jadi kalau kamu ngerasa hidup kamu rusak, ibarat katanya udah kayak krayon patah, keinjek-injek, udah gak ada harganya, remember, even a broken crayon still colors. Jangan jadiin apa masalah kamu jadi penghalang. Jadiin masalah kamu itu sebagai sebuah pintu. Gunain itu sebagai sebuah batu. Kalau ada yang mungkin ngatain kamu, nimpukin kamu, ngelempar sampah ke kamu, take it and make a masterpiece from those bad things that they throw at you. Again, saya percaya gak ada yang kebetulan. Kalau kalian nonton video ini sampai 17 menit sampai detik ini, saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kalian. Again and again and again. Even a broken crayon still colors. Cerita kalian layak untuk didengarkan. Cerita kalian sangat berarti untuk orang lain. Bahkan saya sangat mau dengerin cerita kalian. Please tinggalin komen yang masih nonton videonya sampai sini, bilang, kok saya nonton sampai habis. And I see you in the next video. Nama saya Yaska Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.